pembahasan materi Matematika Teknik 1 dilanjutkan dengan 1.3 itu mengenai klasifikasi dari suatu persamaan diferensial, ya. Jadi tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk mendiskusikan properti ataupun karakteristik apa saja yang dimiliki oleh suatu differential equation ataupun persamaan diferensial sehingga kita boleh menentukan metode yang tepat untuk menentukan solusi dari si persamaan diferensial tersebut. Oke, nah jadi dalam hal ini nanti kita mau memberikan beberapa cara untuk mengklasifikasikan persamaan diferensial. Nah, yang pertama yang sering sekali kita jumpai itu adalah persamaan diferensial biasa ataupun dalam bahasa Inggris disebut dengan ordinary differential equation. Oke, ordinary differential equations. Nah, ciri-ciri dari ordinary differential equation ataupun nanti bisa disingkat dengan ODE ya, ODE. Nah, kalau bahasa Indonesia kita pakai PDB, persamaan diferensial biasa. Nah, salah satu ciri-cirinya adalah dia hanya memiliki satu variabel independen. Oke, hanya memiliki satu variabel independen. Nah, yang namanya variabel dependent itu hanya ada satu. Tapi variabel independen bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, ketika variabel independennya itu berjumlah hanya satu, disitulah kita sebut suatu persamaan diferensial itu sebagai suatu persamaan diferensial biasa. Oke, jadi kalau misalnya sebagai contoh nih ya, dv dt sama dengan 9,8 0,2 p, dalam hal ini ya, yang menjadi variabel dependennya, dependennya itu adalah si v. Sementara variabel independennya, itu adalah si t. Kenapa demikian? Ceritanya v ini akan berubah mengikuti perubahan si t. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang ini, yang mana dependennya? Nih ya, dependennya adalah si t dan independennya si t ya, gitu ya. Oke. Artinya p akan berubah apabila t mengalami perubahan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi kalau gitu. Nah, kalau tadi satu variabel independen disebut dengan persamaan diferensial biasa ataupun ODE. Nah, apabila terdapat lebih dari satu variabel independen, itu kita sebut dengan partial differential equation ataupun PDE. Oke, atau kalau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan PDP. Oke, itu seperti D, anggap saja dia D. Oke, persamaan diferensial parsial. Artinya berarti ada lebih dari satu ada lebih dari satu variabel independen. Ya, ada lebih dari satu variabel independen. Nah, contohnya misalnya ini, persamaan panas ataupun persamaan gelombang ya, kedua-duanya ini merupakan persamaan diferensial parsial. Jadi lihat di sana itu dependennya itu U. Dependennya U. Independennya itu ada X dan ada T. Nah, ini juga sama. Dependennya itu U, independennya itu adalah si X dan T. Oke. Next, kalau gitu kita punya yang namanya
sistem dari persamaan diferensial. Oke, klasifikasi lain dari persamaan diferensial itu tergantung kepada banyaknya jumlah fungsi yang tidak diketahui yang ikut terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada sebanyak satu fungsi tak diketahui ataupun single unknown function yang mau ditentukan, oke, maka cukup satu equation untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, jadi kalau gitu, kalau misalnya ada dua ataupun lebih unknown function yang mau kita selesaikan, mau kita cari solusinya, maka dibutuhkan sistem dari persamaan tersebut, yaitu sebanyak dua, gitu kan ya. Misalnya gini, ini adalah persamaan predator-prey ataupun persamaan dari predator dan mangsa yang bentuknya adalah du dt sama dengan au dikurang alpha uv, dan juga dp dt sama dengan negatif cv ditambah gamma dikali uv. U itu adalah populasi dari prey ataupun populasi dari mangsa, dan T itu adalah populasi dari predator. Oke, ada dua fungsi yang mau kita cari, yang mau kita selesaikan. Maka dari itu kita butuh dua persamaan diferensial, gitu ya. Nah, ini lebih lanjut nanti akan dipelajari di chapter 7. Next, kita punya yang namanya order ataupun derajat dari persamaan diferensial. Order dari persamaan diferensial itu ditentukan dengan melihat derajat tertinggi yang muncul dari turunan di dalam fungsi tersebut, di dalam persamaan tersebut. Contohnya misalnya nih, y aksen ditambah 3y sama dengan 0. Turunannya adalah y aksen dan order tertinggi dari turunan tersebut adalah 1. Jadi ini order 1. Oke, yang kedua, bisa dilihat ya, ini order 2 karena turunannya itu, bentuk turunannya itu yang tertinggi adalah turunan kedua. This one, ini order 4. Oke, yang satu ini order 2. Meskipun dia merupakan parsial ya dalam hal ini, tapi kan tetap aja yang order keduanya tuh order tertingginya itu adalah di derajat kedua. Oke. Penulisan dari order untuk suatu persamaan diferensial bila juga dituliskan sebagai berikut. Jadi y n gitu kan, artinya persamaan diferensial dengan derajat n dituliskan kembali sebagai f, ini harusnya ada f, t, oke, terus y aksen, turunan kedua y, turunan ketiga y, dan seterusnya sampai dengan turunan ke n kurang 1, gitu ya. Oke, next. Ada yang disebut dengan linear dan non-linear differential equation, persamaan yang linear dan non-linear. Oke, jika kita diberikan suatu persamaan diferensial biasa, kita diberikan satu persamaan diferensial biasa yang bentuknya itu f, t, y, turunan pertama y, turunan kedua y, turunan ketiga y. Oke, jadi syarat linear ini pertama harus diperhatikan bahwa dia merupakan ODE ya, diferensial biasa dia. Oke, syaratnya udah dikasih duluan bahwa dia harus ODE. Kalau misalnya ketemu parsial gimana dong? Iya, tentu akan membawa kita kepada kesimpulan bahwa yang satu ini non-linear. Tapi bagaimana cara menentukan apakah ODE itu suatu persamaan linear atau tidak linear? Oke, di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah dalam bentuk ODE ya, ODE secara umum yang bentuknya adalah A0T Y pangkat N A1T Y pangkat N kurang 1 ditambah dan seterusnya ya sampai dengan AN T dikali dengan Y sama dengan GT. Nah, ini yang harus diperhatikan pertama adalah bahwa GT-nya ini
haruslah persamaan yang GT-nya ini haruslah fungsi yang independen. Fungsi yang independen. Terus udah gitu yang kedua, bahwa bentuk turunan berdiri sendiri atau bisa juga dikali dengan fungsi independen. Jadi yang kedua, kalau misalnya dia terdapat bentuk turunan ini berdiri sendiri, atau kalaupun dia dikalikan, dia dikali dengan fungsi independen. Jadi bukan dikali dengan fungsi dependen. Fungsi yang variabelnya dependen maksud saya. Terus syarat ketiga, nih dimana nih saya nulisnya lagi nih, kayaknya nggak muat lagi. Yang ketiga itu adalah fungsi independen ini berdiri sendiri. Independen berdiri sendiri. Atau dikali variabel tunggal dependen. Variabel tunggal gitu ya, dependen. Jadi kalaupun ada fungsi independen, dia bisa berdiri sendiri, atau kalaupun dia dikali, dia hanya boleh dikali dengan variabel tunggal dependen. Lebih jelasnya kita lihat contoh ya, menentukan yang mana yang merupakan linear dan yang mana yang merupakan non linear. Nomor 1, perhatikan di sana, ini persamaan yang linear. ODE yang linear karena ada turunan yang berdiri sendiri, kemudian Y dalam hal ini sebagai dependen, dia itu dikali dengan 3 dan bukan di dalam bentuk fungsi gitu ya, dia berdiri sendiri sebagai variabel dependen. Terus kita ke nomor 2. Di sana ada turunan kedua Y, kemudian ditambah dengan 3E pangkat Y, Y aksen dikurang 2T. Di sini ini kita lihat ada yang namanya E pangkat Y, padahal kan Y-nya kan dependen. Y-nya itu dependen. Nah, jadi dependen gak boleh dituliskan dalam bentuk fungsi. Dia hanya boleh berdiri sendiri. Nah, jadi karena ada si E pangkat Y, karena ada suku E pangkat Y, yang satu ini non-linear. Nomor 3. Gimana nih? Linear ya? Linear, dikurang 2T pangkat 2 sama dengan 0. Ini bisa digeser ke sebelah kanan gitu kan, dia jadi fungsi GT dia. Boleh jadi fungsi GT dia. Dan GT itu kan fungsi independen. Sebenarnya tadi yang di nomor 1 juga ini sama dengan 0. Nggak masalah ya. Tetap aja dia dianggap sebagai GT gitu. Ya udah GT sama dengan 0 gitu aja kan. Next. Nomor 4. Nomor 4 ini ada turunan keempat dari Y terhadap T, terus ada turunan kedua dari Y terhadap T, dan dikali dengan satu variabel independen yaitu T. So this one is linear. Ini linear. Semoga kelihatan nih. Nomor 5. Syarat pertama dia udah nggak bisa ikut ya, karena ini kan persamaan diferensial parsial ini, PDP dia. Ada independen X dan ada independen Y di sana, dan ada independen T. Jadi ada lebih dari satu variabel independen. So this one is NL. Kemudian yang keenam. Ya, ini juga ya, karena dia udah duluan jadi diferensial parsial. Ada variabel independen X, ada variabel independen Y, dan ada variabel independen T. Selain itu, ya ini tadi non-linear. Selain itu dia juga ada ini kan, mengalihkan sin U. Sin U ini fungsi dalam bentuk variabel yang dependen gitu. Itu juga kalau mau lebih jauh lagi analisis, itu sudah menyebabkan dia menjadi non-linear.
Oke, next kalau gitu. Nah, solusi-solusi dari persamaan diferensial itu diberikan ya, misalnya ada satu persamaan diferensial biasa yang dituliskan dalam YNT sama dengan gitu kan ya, FT Y aksen turunan kedua Y sama dengan turunan dari N kurang 1 dari Y. Nah, ini memenuhi persamaan gitu kan ya. Oke, ada P ke N gitu ya, T. Terus kayaknya F juga nih. Oke, koreksi saya kalau salah, tapi kayaknya itu F juga. F, T, P aksen, turunan kedua dari P, kemudian P turunan ke N kurang 1. Nah, jadi maksudnya ada solusi-solusi dari persamaan diferensial, dan solusi-solusi itu bisa aja lebih dari satu. Contoh, ini ya, kita punya persamaan diferensial yang berupa Y aksen tambah Y sama dengan 0. Jika diberikan Y1 T sama dengan sin T, Y2 T sama dengan negatif cos T, Y3 T sama dengan 2 sin T. Artinya, kalau kita gunakan Y1 ataupun Y2 ataupun Y3, ini akan memenuhi solusi untuk persamaan diferensial kita yang berupa turunan kedua Y ditambah Y sama dengan 0. Nah, kita cek, misalnya kita cek untuk yang Y1 T sama dengan sin T. Oke, kita tahu bahwa turunan pertama dari Y1 T akan sama dengan cos T. Ya, cos T. Terus turunan kedua dari Y1T ini akan sama dengan ini diturunkan, berarti negatif sin T. Kembalikan ke bentuk yang di soal tadi, turunan kedua Y ditambah Y sama dengan 0. Kita mau buktikan apakah benar dia sama dengan 0. So, turunan keduanya adalah gini ya, jadi turunan kedua Y1T ditambah Y1T ini akan sama dengan gitu kan, negatif sin T ditambah Y1T adalah sin T. Negatif sin T ditambah sin T ini sama dengan 0 karena saling nge-cancel. Gitu ya. Nah, nanti coba verifikasi bagaimana dengan Y2T sama dengan negatif cos T, bagaimana dengan Y3T sama dengan 2 sin T. Apakah boleh memenuhi sebagai solusi dari persamaan diferensial yang ini tadi. Oke, next. Berbicara mengenai solusi, itu ada 3 pertanyaan penting dalam studi mengenai persamaan diferensial. Yang pertama adalah, apakah solusinya ada? Jadi itu berbicara tentang eksistensi. Dari eksistensi kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, apakah solusinya itu unik ataupun tunggal? Ya, karena bisa aja solusinya banyak. Kemudian yang ketiga, kalau ada solusinya, bagaimana cara menentukannya? Nah, biasanya kita menentukannya dengan analitik dan bisa juga dengan pendekatan secara numerik. Itu ya, cara untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial. Saya kira itu aja yang untuk dari pembahasan bab 1.3. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan, dan sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.